Pemirsa Jawa Pos TV berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita bersama saya Suwi Sesa. Pada edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Karang Taruna, Baskara, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur. Apa saja kegiatan Karang Taruna ini? Yuk ikuti perjalanan saya mengenal lebih dekat Karang Taruna, Baskara, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menemui Ketua Karang Taruna Baskara, Kelurahan Karangturi, Mas Suraga Rambing atau akrab dipanggil Mas Rega. Selamat pagi teman-teman. Pagi, kurang ngopi. Teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, tadi yang satu sudah berangkat, tadi malam juga sudah ke Gemolong. Yang tadi malam sudah ke Gemolong, gantian nanti siang baru berangkat lagi. Diingat kembali, yang ngantuk jangan berangkat, yang nggak fit jangan berangkat. Yang berangkat hati-hati, jangan arogansi di tengah jalan, hormati pengendara-pengendara yang lain, pakai sepatu, dan jangan lupa jangan menerima bisaroh atau bantuan dalam bentuk apapun dari warga yang kasripahan atau yang kesusahan. Sekarang saya ketemu dengan Mas Rega. Selamat pagi Mas Rega. Pagi Pak. Sulis dari Jawa Pos TV Mas Rega. Siap Pak Sulis. Ini habis apa ini Mas Rega? Kita briefing Pak, jadi setiap pagi kita briefing, setiap minggu kita ada evaluasi juga. Karena teman-teman di sini butuh briefing terus, mengingat di jalan setiap keadaan itu pasti untuk menjaga minimalisir resiko di jalan Pak. Mengingatkan terus lah, intinya seperti itu. Jadi ini briefing yang biasa dilakukan oleh Mas Rega kepada teman-teman anggota Karang Taruna Baskara. Lokasinya ada di Kampung Selamet, Kelurahan Karangturi Mas. Ya. Oke Mas Rega, ini di belakang teman-teman ini mobil ambulan ini. Ya. Bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan sosial apa yang menjadi kegiatan Kelurahan Karang Taruna Baskara ini? Kita punya 3 ambulan Pak Sulis. Yang 2 itu alhamdulillah kita dapat bantuan dari alumni Akpol 2010 di Naksasa Kalamandala, dan yang 1 kita juga dapat dari CSR, dari El Amor Parfum. Dan ini teman-teman sendiri dari Karang Taruna semua kita berdayakan Pak. Mereka semua pada awalnya tidak bisa nyupir, akhirnya kita berdayakan satu-satu. Dari yang tidak bisa nyupir, kita bisa nyupir semuanya dan sudah dapat SIM semua. Dan untuk kegiatan, kita sudah rutinitas ada pelanggan Pak. Dari adik-adik kita YKI, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Terus kita juga melayani warga yang membutuhkan seperti pengantaran pasien sakit atau penjemputan pasien, pengantaran jenazah, baik dalam kota maupun luar kota Pak. Kalau dalam kota kita kasih gratis Pak. Kalau luar kota, kalau memang itu di situ orangnya tidak mampu, kita juga berikan gratis juga. Tapi jika ada warga yang mampu mau menggunakan jasa kita, kalau untuk yang luar kota biasanya kita suruh ngisi bensin sendiri. Untuk driver dan ambulan gratis Pak, seperti itu. Jadi ambulan gratis untuk seluruh warga, tidak hanya warga Kelurahan Karangturi ya Mas? Ya? Betul Pak. Kita juga koordinasi kerjasama dengan 112 Pak, sama Dinsos juga. Jadi untuk pengangkutan ODGJ maupun yang lain-lainnya kita juga Dinsos menggunakan ambulan ini Pak. Ini berapa personil jumlah anggota Karang Taruna? Ini 12 Pak, cuma kebetulan yang off ada 2, yang 3 berangkat Pak. Jadi ambulan ada 3 ya? Ya. Ambulan baik untuk mengantar pasien sakit maupun juga jenazah. Jadi ini melayani seluruh warga kota Semarang ya? Betul Pak. Jadi tidak hanya lingkup Kelurahan Karangturi. Oke Mas Rega, sambil jalan kita lihat ada banyak kegiatan ya Pak Sulis, diselenggarakan oleh Karang Taruna sekarang. Saya lihat ada rumah saya juga. Bisa disampaikan Mas Rega, apa saja kegiatan sosial yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna sekarang? Kita ada yang pertama mungkin Pak, dari depan ini kan ada ABAS nih Pak. Program air bersih Baskara Pak. Jadi
Jadi kita bangun sumur artetis, ada 2 sumur Pak, satu sini, yang satu sebelah PAUD sama TK itu. Kita bangun, terus kita salurkan. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 225 pelanggan Pak. Dan itu juga gratis dari listrik. Dari listrik, teknisi, dan lain-lain. Kalau ada kerusakan peralon, kita ada teknisi dari teman kita sendiri, ada Mas Musandi. Di situ nanti kita ditelepon, kita datang, kita ganti peralonnya atau kita pasangkan kerannya. Monggo Bu. Hampir semua warga ini mengenal akrab dan mengenal baik Mas Rega ya. Berdiri tahun berapa Mas Karang Taruna Bhaskara ini? Kalau kita sih di tahun 2015 Pak. 2015. Awalnya kegiatannya apa saja? Ini kan pasti merintis kan ya, nggak langsung ujuk-ujuk wah sudah punya. Betul sih Pak. Berbagai macam kegiatan sosial seperti ini Mas. Betul Pak Sulis. Ya. Dulu kita awalnya cuma beberapa orang aja Pak, satu kampung itu, satu RT, kita ya kerja bakti, terus konsisten, akhirnya banyak teman-teman dari RW atau RT yang lain gabung Pak Sulis. Ya deh. Nah, terus di tahun 2016 kita gabung sama komunitas lainnya Pak. Apa? Dari MIK Semar, Media Informasi Kota Semarang. Nah, kita gabung di situ, kita jumpa sama teman-teman di situ dan ada beberapa dokter Pak. Nah, di situ kita akhirnya bikin pengobatan gratis Pak. Dulu ya awal mulanya 1 bulan sekali Pak, dari kelurahan satu ke kelurahan yang lain, keliling. Jadi, ya, berjalannya waktu ternyata ada seseorang atau ada donatur yang melihat kegiatan ini. Akhirnya kita yang awalnya 1 bulan sekali jadi 1 bulan 4 kali sampai ya minimal 2 kali. Itu sudah kelurahan-kelurahan. Di tahun 2021 kita ngajukan proposal Pak. Kita sama teman-teman ingin punya satu tempat yang dimana kita bisa memberikan pelayanan kesehatan Pak pada masyarakat. Nah, akhirnya kita ajukan ke proposal ke donatur atau CSR itu, alhamdulillah disetujui. Dan kita juga gandeng dari pemerintahan. Di situ ada rumah dinas Bu Lurah yang tidak terpakai, terbengkalai, akhirnya kita renovasi, kita jadikan rumah sehat Pak Sulis. Alhamdulillah ya Pak Camat, Bu Wali juga support, jadi tidak ada masalah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah ada 4 rumah sehat Pak. Satu di Karangturi, satu di Kelurahan Gembah, kita bekerja sama MIK Semar, Bapak Ramulyo Adiwibowo. Yang di Tandang kita bekerja sama dengan Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, ketuanya Mas Dani Budi Cahyono atau Mas BT. Terus yang di Pedalangan itu kita kerjasama sama Ketua Karang Taruna Kota Semarang, Mas Ananta di sana. Ya, ini alhamdulillah Pak. Nanti kita rencana mau buka di Semarang Tengah sama di Purwogondo, Semarang Utara Pak. Bulan Agustus lah mungkin insya Allah. Keberadaan Karang Taruna Bhaskara ini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh warga Kelurahan Karangturi saja ya, tapi ini bisa jadi ini warga Semarang merasakan manfaatnya yang luar biasa. Tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan warga yang akan berubah, ternyata bukan warga Kelurahan Karangturi. Datang ke sini ada warga juga Bintoro ya Mas. Betul Pak. Ada juga ini saya lihat ada posyandu, ada pos PAUD ya Mas? Pos PAUD ya. Ini banyak ya. Bisa diceritakan Mas kegiatan pos PAUD, posyandu ini? Ini di sini ada posyandu lansia, terus ada pos bindu. Jadi kita support PMT, kita support untuk posyandu juga 1,2 juta per bulan Pak. Jadi ibu-ibu itu juga butuh makanan pendamping, anak-anak juga butuh makanan pendamping. Jadi kita bekerja sama dengan PKK sama FKK Pak, posyandu itu. Ya, bulan 1,2 juta. Kita support untuk makanan tambahan Pak. Kalau ada anak-anak yang memang butuh asupan lebih, biasanya kita kasih susu dan makanan yang lainnya Pak. Gitu. Ini hanya untuk warga Kelurahan Karangturi aja? Kita sebenarnya sudah ke Kemijen sudah ada sih Pak, terus di Rejosari juga ada, terus di Kelurahan Sarirejo juga ada Pak. Sementara ya kita jangkaunya memang yang masih dekat-dekat sih Pak. Ya harapannya kita ke depan bisa lebih meluas.
Tapi biasanya Karang Taruna itu kegiatannya hanya ya lingkup, misalnya dia di kelurahan itu hanya di lingkungan kelurahan itu aja ya. Biasanya ya kalau yang saya tahu Mas Rega ya, tapi Ya, Pak Sulis. Karang Taruna Baskara ini meluas tidak hanya di kelurahan tempat home base-nya lah, boleh dikata demikian ya, tapi juga Ya, Pak Sulis, ya. sampai ke kelurahan lain. Oke, ini ada posyandu, kemudian juga rumah sehat. Kegiatan apa lagi Mas Rega yang Ini ada pos PAUD, Pak. Pos PAUD itu juga dulu dikelola sama PKK, Pak. Oh, Cuman dulu kan ada bantuan pemerintah, bos itu, Pak. ya. Cuma memang terbatas ya, Pak, Ya. karena pemerintah juga harus banyak melayani warga yang lain. Akhirnya juga kita ambil alih, Pak. Kita manajemen juga. Ya, ya. Sekarang juga guru sudah kita kasih bisaroh 1,5. Wah, Yang ada 3 guru di sini, Pak. Terus juga ada 32 murid PAUD. Jadi warga-warga sini yang mau masuk ke PAUD ini gratis, Pak, dari seragam dan lain-lain, pokoknya semuanya gratis nih, Pak, alhamdulillah. wah. Dan TK itu juga sama, Pak. Cuma ini kita bangun gedung baru, masih proses di Kampung Subuh, Pak. Kita bikin gedung baru, J. Karena tempatnya memang kurang besar, Pak. Iya, iya. Jadi butuh tempat yang baru. Nah, ini nih pemirsa, di samping saya ini adalah kegiatan pos PAUD ya Mas ya. Ya, Rumah pintar. rumah pintar juga, Muridnya Pak. juga banyak, dan anak didiknya nggak hanya warga Kelurahan Karangturi juga. Ji. Jadi di luar Betul. Karangturi juga banyak yang memanfaatkan pos PAUD Betul, Pak. Baskara ini ya. Betul, betul, Pak. Mas Rega, ini kalau dari penjelasan cerita Mas Rega nih, wah ini tentu butuh dana yang besar ya untuk sekelas Besar, Pak. Karang Taruna mampu membiayai, menggaji guru lah istilahnya, bisaroh, kemudian juga air artetis gratis. Ji. Itu kan butuh dukungan dana yang besar. Kalau boleh tahu dari mana saja kegiatan penggalangan dana sehingga kegiatan sosial ini terus bisa dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna Baskara? Sebenarnya kalau penopang utama itu sebenarnya keluarga sih, Pak. Dari keluarga, Mas Rega? Ji, dari kakak-kakak sih. Ya, ya. Terus ya mungkin ada tambahan-tambahan yang lain dari teman-teman kita juga. Cuma memang terbesar dari kakak-kakak sendiri sih, Pak. Jadi alhamdulillah keluarga mensupport, ibu juga seneng dengan kegiatan sosial, Pak. Jadi ya intinya nyambung semua, Pak, ngeklik semua, Pak. Dan ya sampai detik ini kita masih diberi anggaran kuota yang besar lah, Pak. Jadi dikasih tambahan lagi. Jadi kita ya untuk saat ini sudah isarannya ya sebelenger ya, Pak. Jadi, tapi alhamdulillah teman-teman tetap semangat, Pak. Jadi kita ya semangat aja, Pak. Seperti itu, Pak Sulis. Karena ada banyak doa dari warga masyarakat yang terbantu dengan Ji, kegiatan alhamdulillah, sosial alhamdulillah, Pak. Karang Ji. Taruna Baskara. Alhamdulillah, Pak Sulis. Ya. Ini catatan aja informasi pemirsa. Jadi Mas Rega ini putra dari salah satu legenda tinju nasional, Bapak Sutan Rambing, Ji, Pak Sim. yang pemilik Sasana Buana ya, Ya, menawarkan petinju-petinju nasional maupun internasional. Ini Ya, Pak. Mas Rega ini salah satu putranya. Kalau kita mengenal dulu ada petinju Arthur Rambing, ya, itu Rambing, Sony, Chris John ya, Pak. Ji. Rambing, Chris John. Nah itu adalah kalau Arthur Rambing itu putra dari Pak Sutan ya. Kalau Ya. Chris John salah satu anak didik petinju yang pernah menjuarai IBF ya atau WBF tuh. WBA, Pak. Ya. WBA, WBA, ya. WBA. Salah satu petinju dari Semarang yang mengharumkan nama Indonesia, anak didik dari Sutan Rambing, Bapak Sutan Rambing, ayahanda dari Mas Rega. Ulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Jateng Talk setiap Senin dan Selasa hanya di Jawa Post TV. Hujan deras yang disertai angin kencang di kota Semarang mengakibatkan Kapan itu, Pak? Dampak tapi Kami awali update Jateng dengan informasi yang pertama. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jawa Post TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan update makan wena. Lolos. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? KPK berhasil mengamankan salah satunya Jabat Basarnas RI. Dar kabar desakan supaya izin Al Zaitun dicabut. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita. Baik Faisal Basri, jurnalis Jawa Post TV melaporkan langsung untuk Update Radar. Saksikan Update Radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Post TV. Kembali lagi nih Mas, Rega, kegiatan sosial lainnya yang mungkin akan atau direncanakan ke depan apa saja ini Mas? Sebenarnya banyak sih Pak. Kita yang sudah kita jalani ada bedah rumah Pak. Oh iya, bedah rumah. Bedah rumah sudah itu jalan itu ya? Sudah Pak, ini alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada 64 atau 65 lah rumah yang sudah kita renovasi Pak. Kita sudah renovasi, biasanya kita bongkar, kita bangun lagi. Ya cuma memang seadanya Pak, maksudnya kita kasih airbel, kita spandek, kita plester, kita keramik, seperti itu. Terus ada pembangunan musola Pak, biasanya ada musola-musola yang terbengkalai, atau yang roboh atau gimana butuh renovasi, kita bangun seperti itu Pak. Terus ada juga pembangunan fasilitas umum, seperti WC umum, atau tempat posyandu, atau balai pertemuan RW, biasanya kita juga fasilitasi Pak, kita renovasi. Terus kita juga setiap bulan itu kita ada program memberikan 200.000 Pak untuk warga di sekitar. Tapi ini kalau yang 200.000 ini kita terkhusus di Kelurahan Karangturi Pak. Warga kurang mampu? Iya, warga tidak mampu. Kita kasih bantuan 200.000 itu per bulan 40 orang Pak. Tapi kita gilir. RT 1, besok RT 2, besok RT 3. Jadi kita bulan 40 orang? 40 Pak. Iya. Seperti itu. 200.000 kali 40 orang, bayangkan itu untuk santunan aja ya Mas ya? Iya Pak. Belum yang renovasi bedah rumah. Betul. Ini butuh dukungan yang besar sekali. Khusus untuk dukungan dari pemerintah kecamatan khususnya, karena pastikan pembinaan di bawah pemerintahan kelurahan hingga kecamatan dan juga pemerintah kota. Seperti apa bentuk dukungan yang selama ini sudah diberikan Mas Rega? Kalau dukungan yang jelas seperti Pak Camat atau Bu Lurah atau pemerintah itu jelas support kita banget sih Pak. Banyak diberi kemudahan seperti kalau pemerintah jelas izin rumah sehat itu kita juga diberi kemudahan lah Pak, dimudahkan. Terus kalau Pak Camat itu sering mengajak kita kolaborasi, umpama dari RTLH atau dari BSPS atau dari program pramuka. Biasanya mereka punya bedah rumah juga Pak. Lah kita kolaborasikan Pak. Lah itu Pak Camat pokoknya satset Pak. Terus kalau ada banjir atau kebencanaan, beliau pasti koordinasi sama kita diajak turun ke lapangan. Dan alhamdulillahnya itu Pak Camat ayo Pak langsung set Mas kiono sakmene Mas selesaikan. Wah siapa? Jadi
ya cocok lah bagi saya untuk jadi komandan. Jadi kita sudah terarah gitu loh Pak. Tidak bingung lagi wah meh piye lah. Intinya Pak Camat banyak membantu kita seperti itu. Nah, ini bentuk dukungan yang sangat maksimal diberikan oleh pemerintahan, mulai dari pemerintah kota, Pak Camat sampai Bu Lurah ya. Betul, Pak. Sehingga Karang Taruna Baskara ini bisa maju, boleh dikata maju, ini sangat-sangat maju. Terakhir ini Mas Rega, kenapa namanya Baskara? Apa ini sejarahnya atau filosofinya apa ini Mas Rega? Kita nama Baskara itu kita lihat filosofi dari bahasa Sanskerta sih Pak Sulis, yang artinya matahari. Matahari, oh iya. Ya, jadi kita ingin seperti matahari Pak, yang selalu menyinari masyarakat, memberikan manfaat Pak. Jadi ya kita harapannya seperti itu Pak. Terus memberikan manfaat. Baik. Mas Rega, terima kasih. Sama-sama Pak Sulis. Sedia menemui kita, ngobrol bersama untuk melihat dari dekat kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Baskara, Karangturi, Kecamatan Semarang Timur. Siapa? Saya berharap dan berdoa ini semoga semakin maju, memberikan kebermanfaatan tidak hanya warga sekitar tapi juga warga seluruh kota Semarang. Mas Amin. Rega. Matur nuwun sangat Pak Sulis. Terima kasih. Oke Mas Rega, terima kasih. Terima kasih Sukses Pak Sulis. semangat, Mas Amin. Rega. Sami-sami Pak Sulis. Matur nuwun. Nah, pemirsa, sekarang saya bersama dengan Ibu Lurah Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Ibu Sugi Artini. Selamat pagi, Bu Lurah. Pagi. Ya, Bu Lurah, bisa disampaikan ini kan kegiatan Karang Taruna Baskara ini sangat luar biasa. Bagaimana Ibu melihat kiprah dari Karang Taruna Baskara ini? Memang Karang Taruna Baskara ini sangat luar biasa karena saya selaku lurah di sini juga sudah melihat secara langsung dan kita juga sering berkolaborasi dan semua kegiatan pemerintah kelurahan yang bisa kolaborasikan dengan pihak Karang Taruna selalu kita sampaikan. Kita selalu berkoordinasi. Misalkan ada kegiatan kerja bakti, kita selalu mengikutkan Karang Taruna. Ada kegiatan lomba apapun, kita sampaikan kepada Karang Taruna dan semua lembaga. Dan alhamdulillah, artinya semua lembaga termasuk diantaranya Karang Taruna. Alhamdulillah itu lembaga di Kelurahan Karangturi itu semuanya mendukung. Jadi beberapa kali di tahun 2023 itu kita mendapat pencapaian lomba-lomba dan di tingkat kota Semarang kita itu menang gitu. Itu juga termasuk kiprah daripada diantaranya lembaga Karang Taruna gitu. Bu, dukungan atau pembinaan apa yang biasa dilakukan oleh pihak kelurahan khususnya kepada Karang Taruna Baskara ini? Pembinaan itu biasanya kadang kan Karang Taruna ada beberapa yang kurang paham dengan program pemerintah. Nah, kita selalu menyampaikan, Mas, ini contohnya lomba proklim. Nah, lomba proklim itu kan kurang paham juga apa itu proklim. Lah, terus saya sampaikan, Mas, nyun tulung misalkan untuk penyiramannya, untuk bioporinya nanti minta tolong dipasang. Lah di sini itu ada banyak biopori di wilayah ini dulu yang memasang adalah dari Karang Taruna. Kemudian contoh lagi misalkan pada saat lomba kelurahan, itu proklim itu kita juara 2 sekota Semarang, tapi DLH yang selaku yang menyelenggarakan lomba itu DLH. Kemudian lomba kelurahan kita juga juara 3 sekota Semarang. Nah, itu kegiatannya kan semua kegiatan yang ada di kelurahan apa? Nah, di sini Karang Taruna kan ada rumah sehat, ada pos PAUD gratis. Kemudian saya hanya menambahkan, Mas, minta tolong ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan
motivasi agar warga masyarakat itu berperan serta di dalam kegiatan penghijauan, misalnya seperti itu. Makanya saya minta tolong dari pihak Karang Taruna untuk memberi tulisan-tulisan, kemudian malah dicat-catin juga itu jadi tambah bagus dari Karang Taruna, karena Karang Taruna memang bisa menghimpun atau mencari CSR yang memang sangat luar biasa. Tadi jenengan mungkin sudah tahu langsung, saya nggak perlu menyampaikan apa aja kegiatan Karang Taruna. Baik, Bu Lurah, terima kasih waktunya sudah bergabung dengan kita dengan kegiatan Karang Taruna Baskara. Sukses untuk Bu Lurah. Matur nuwun. Nah, pemirsa, sekarang saya bersama dengan salah satu warga yang memanfaatkan salah satu kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Baskara, Kelurahan Karangturi. Kita akan ngobrol sebentar dengan warga atau bapak yang akan mengikuti kegiatan pengobatan di Baskara Center. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Budi. Pak Budi. Warga mana nih, Pak Budi? Saya warga Bintoro. Warga Bintoro. Bintoro. Iya. Bukan warga Kelurahan Karangturi ya, tapi memanfaatkan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Baskara. Iya. Mau apa ini, Pak Budi? Kontrol. Kontrol? Iya. Balai pengobatan nih, Pak. Iya. Sehat ya, Pak? Iya. Mohon maaf, Pak, sakit apa nih, Pak Budi? Saat ini saya kolesterol. Kolesterol. Cukup Memang tinggi. biasa berobat di sini, Pak Budi? Iya. Udah berulang-ulang saya. Udah berulang. Iya. Tahu ada pengobatan atau rumah sehat di Karangturi Kampung Selamat dari mana nih, Pak? Ya, informasi dari masyarakat juga. Jadi memang tidak hanya untuk warga Karangturi aja ya, yang berobat di sini ya. Pak Budi kan merasakan kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Baskara. Apa pesan-pesan yang disampaikan untuk Karang Taruna Kampung Selamat Karangturi ini, Pak? Ya, saya mewakili salah satu warga atau masyarakat atau khalayak ramai, karena yang berobat di sini bukan cuma sekitar warga sekitarnya, mungkin banyak dari Bintoro, Meranggen, atau banyak yang saya jumpai di sini. Ya, alhamdulillah di sini pelayanannya antara dokter sama perawatnya cukup bagus juga. Gratis ya, Pak ya? Gratis. Gratis, tanpa dibayar ya sama sekali. Iya. Baik, Pak Budi, terima kasih waktunya, Pak Budi. Sehat, Pak Budi. Iya, amin. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV.